Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya Stefani Agustin, Rauni Duharambe, dan juga Livia Zara. Di sini kami akan mempresentasikan tugas CBL 1 yang berjudul Laporan Studi Kepustakaan tentang Kebijakan Umum Anggaran atau KUA pada Kabupaten Rembang. Untuk Rauni, boleh dibantu share screen. Baik, laporan studi kepustakaan tentang kebijakan KUA pada Kabupaten Rembang ini terdiri dari 4 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 pembahasan, dan bab 4 penutup. Untuk bab 1 pendahuluan sendiri akan dijelaskan oleh saya. Boleh di next, Roni? Bab 1 terdiri atas 1.1 latar belakang. Pengangguran merupakan suatu kegiatan menyusun rencana keuangan yang menjadi dasar dalam menjalankan kegiatan atau program sesuai dengan fungsi dan tujuan yang akan dicapai. Pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahannya harus menyusun APBD yang telah disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan perda atau peraturan daerah. Dalam rangka membuat APBD, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 tahun. KUA ialah suatu rangkaian peraturan serta ketentuan umum yang disepakati sebagai dasar atau pedoman dalam penyusunan APBD. Unit analisis dalam laporan ini ialah pemerintah daerah Kabupaten Rembang yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, dan dalam menjalankan tugasnya, pemerintah Kabupaten Rembang memiliki visi untuk mewujudkan Rembang Gemilang 2026. Boleh di next. Selanjutnya yaitu 1.2 tujuan. Yang pertama, mendeskripsikan dan mengkritisi beberapa aspek pada kebijakan umum anggaran Kabupaten Rembang yang terdiri atas kerangka ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, serta strategi pencapaian. Tujuan yang kedua yaitu menganalisis strength, weakness, opportunities and threats atau SWOT rencana KUA Kabupaten Rembang. Dan untuk manfaatnya sendiri, yang pertama, mendeskripsikan dan mengkritisi dengan tepat merujuk pada ketentuan yang berlaku atas aspek KUA pada Kabupaten Rembang, dan menganalisis SWOT rencana KUA Kabupaten Rembang. Boleh di next. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Rauni. Saya izin melanjutkan bab 2. Oke, di bab 2 sendiri yang pertama ada 2.1 yaitu struktur APBD. Dalam struktur APBD sendiri terdapat beberapa pasal maupun peraturan. Yang pertama itu ada pasal 1 angka 8 ayat 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lalu yang kedua ada pasal 1 ayat 7 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dan yang ketiga itu ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. APBD sendiri merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD adalah pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 tahun anggaran terhitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Struktur APBD sendiri merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Struktur APBD sendiri dari pendapatan daerah terbagi menjadi ada pendapatan asli daerah atau PAD, dana perimbangan, maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah. Lalu di belanja daerah ada belanja langsung dan belanja tidak langsung. Di pembiayaan daerah ada penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Berikut proses penyusunan anggaran pemerintah, anggaran pendapatan dan belanja daerahnya. Itu pertama ada tahap rancangan. Tahap rancangan di mana kita di mana saat itu proses membuat rancangan pada program legislasi daerah, lalu disetujui oleh DPRD bersama kepala daerah, lalu terbuatlah naskah akademik. Yang kedua ada tahap pembahasan. Di tahap pembahasan ini, pembahasan rancangan Perda bersama DPRD dan kepala daerah, lalu ada penyampaian penjelasan rancangan Perda oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan kepala daerah, dan juga ada tujuan pengambilan keputusan pada rapat paripurna. Yang ketiga ada tahap pengesahan. Di tahap pengesahan sendiri terdapat rancangan peraturan daerah yang disetujui dan disampaikan oleh DPRD kepada kepala daerah dalam jangka waktu 7 hari. Lalu penandatangannya itu oleh kepala daerah paling lambat 30 hari sejak rancangan peraturan daerah disetujui.
dan dianggap sah dengan kalimat peraturan daerah ini dinyatakan sah. Eh, Selanjutnya ada kebijakan umum anggaran atau KUA. Tujuan penyusunan KUA sendiri yaitu pertama ada menyediakan dokumen arah kebijakan, menyiapkan dokumen arah kebijakan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Lembang untuk tahun 2022. Yang kedua itu menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahunan daerah di Kabupaten Rembang. Proses penyusunan KUA sendiri yaitu pertama kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD atau RKAUA. Lalu disusul dengan penyusunan RKAUA berpedoman pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Lalu kepala daerah menyampaikan RKAUA tahun anggaran berikutnya sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan. Yang metode bab 3 akan dilanjutkan oleh Olivia Zahar. Izin melanjutkan untuk bab 3 yaitu metode penelitian. Bisa next slide. Nah, di metode penelitian ini menggunakan penelitian perpustakaan atau studi perpustakaan adalah kegiatan yang dilakukan dengan sistematis dalam mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode tertentu untuk memperoleh jawaban atas masalah yang dihadapi pada penelitian. Nah, untuk kegiatan dalam studi kepustakaan ini, yang pertama itu dilakukannya pencatatan secara kuotasi, yang kedua yaitu mencatat dengan parafrase, yang ketiga yaitu mencatat dengan cara sinoptik, yang keempat itu dengan mencatat secara persis, dan yang keenam itu mencatat secara pengkodean. Boleh next slide. Nah, di sini adanya objek penelitian yang kami ambil yaitu adalah Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, yang dimana visi misinya yaitu visinya adalah mewujudkan Rembang Gemilang 2026, dan misi Kabupaten Rembang yaitu yang pertama adanya mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi, dan tata kerja birokrasi. Yang kedua yaitu mengembangkan sumber daya manusia yang semakin berkualitas dan terproteksi jaminan sosial. Yang ketiga yaitu membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Dan yang keempat yaitu mengembangkan kemandirian desa berbasis dengan potensi lokal. Untuk tahap penelitiannya ini yaitu yang pertama kami mencari data KUA yang ada di internet, yang kedua yaitu mendiskusikan arah penelitiannya, dan yang ketiga yaitu mengerjakan penelitian sesuai dengan job desk yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Stefan. Oke, bab pembahasan saya izin melanjutkan. Yang pertama itu 4.1 kerangka ekonomi makro dalam KUA Rembang. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang akan mengalami penurunan sebesar minus 1,49%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi tahunan Kabupaten Rembang dari tahun 2016 sampai tahun 2020 sebesar 4,36%. Sistem ekonomi berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan atau ADHK tahun 2020, sektor usaha yang penopang perekonomian Kabupaten Rembang antara lain adalah kehutanan, pertanian, maupun perikanan sebesar 25%. Di industri pengolahan terdapat 23,16%, perdagangan yaitu grosir dan eceran, lalu ada reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 13,63%. Sementara itu di berbagai faktor adanya daya beli turun yang menurun,
kinerja pariwisata yang juga menurun, serta penurunan UMKM dan industri akibat pandemi COVID-19. Maka dari itu akan menekan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Rembang tahun 2021. Dan eh, berikut adalah upaya peningkatan pendapatan asli daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah. Yang pertama, ada pengelolaan sumber penerimaan baru, baik pajak daerah maupun retribusi daerah. Lalu yang kedua itu penjaringan wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah baru yang ada dan memasukkannya ke dalam database wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah pada aplikasi pengelolaan pendapatan yang ada yaitu Simpatd, Simpatda atau Sismiop atau IPBB. Yang ketiga itu pembuktian kewajaran penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui peninjauan terhadap wajib pajak atau wajib retribusi yang melaporkan pajak atau retribusi yang dinilai tidak atau kurang wajar. 4.2 yaitu asumsi penyusunan APBD dalam KUA Rembang. Yang pertama itu ada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang secara empiris dipengaruhi oleh variabel pengeluaran pemerintah, baik APBD Kabupaten Rembang maupun APBD Provinsi atau APBN. Sehingga kebijakan anggaran pemerintah daerah perlu dialokasikan untuk menciptakan stimulus pertumbuhan sektor-sektor lapangan usaha potensial. Pertumbuhan ekonomi tahun 2022 ditargetkan pada kisaran 5%, kurang lebih 1%. Sedangkan tingkat inflasi terkendali pada kisaran 3% dan kurang lebih persen. Yang kedua itu belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib. Untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan tahun anggaran 2022. Yang ketiga itu dalam rangka peningkatan di bidang pendidikan, alokasi anggaran difungsikan sebagai sekurang-kurangnya 20% dari belanja daerah untuk bantuan operasional sekolah atau BOS yang bersumber dari APBD. Yang keempat, dalam rangka peningkatan di bidang kesehatan, alokasi anggaran dialokasikan sebesar 10% dari total belanja APBD dari di luar gaji. Dan yang keempat itu mendorong kegiatan dalam bentuk kerjasama antara pemerintah atau swasta sesuai peraturan perundang-undangan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Alfie. Izin melanjutkan yang 4.3 yaitu kebijakan pendapatan daerah dalam KUA Kabupaten Rembang. Nah, kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Rembang ini di dalam KUA-nya itu yang pertama meningkatkan penerimaan PAD melalui pengendalian dan optimalisasi usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah termasuk mencari gunaan aset daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan serta pendapatan BLUD. Yang kedua yaitu melakukan upaya peningkatan pendapatan transfer dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah. Yang ketiga yaitu pengembangan kerjasama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten lain dalam rangka peningkatan pendapatan. Yang keempat yaitu peningkatan tata tertib administrasi keuangan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel. Yang kelima yaitu penyederhanaan peraturan perundang-undangan, pengembangan manajemen pendapatan daerah dengan prinsip profesionalitas, efisiensi, transparan, dan bertanggung jawab. Yang keenam yaitu peningkatan kapabilitas dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur di bidang pengelolaan keuangan daerah. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Untuk pendapatan pada KUA Rembang 2022 yaitu pendapatan asli daerah, Kabupaten Rembang memiliki proyeksi KUA sebesar 373.721.127 ribu rupiah, 16,73% lebih tinggi terhadap APBD 2021. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Nah, untuk pendapatan transfer
sebesar 14,25% lebih rendah terhadap APBD 2021. Nah, pendapatan transfer terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah. Nah, untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah untuk Kabupaten Rembang memiliki proyeksi sebesar 92,79%, lebih rendah terhadap APBD. Next row. 4.4 yaitu kebijakan belanja daerah dalam KUK Kabupaten Rembang. Yang pertama adanya kebijakan belanja daerah pada KUA. Yang pertama itu memprioritaskan alokasi anggaran belanja daerah pada sektor-sektor peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, pangan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang berkualitas. Dan yang kedua yaitu meningkatkan anggaran belanja daerah untuk program-program penanggulangan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan serta partisipatif. Yang ketiga yaitu mengarahkan alokasi anggaran belanja daerah pada pembangunan infrastruktur perdesaan dalam rangka memperluas lapangan kerja di pedesaan. Dan yang keempat yaitu memprioritaskan alokasi anggaran pada program-program prioritas daerah pada tahun 2022. Kelima yaitu meningkatkan kepedulian terhadap penerapan prinsip efisiensi belanja dalam pelayanan yang meliputi manfaat ekonomi, faktor eksternalitas, kesenjangan potensi ekonomi, dan kapasitas administrasi, kecenderungan masyarakat terhadap pelayanan publik, serta pemilihan stabilitas ekonomi makro. Yang keenam itu meningkatkan efektivitas kebijakan belanja daerah melalui penciptaan kerjasama yang harmonis antara eksekutif, legislatif, serta partisipasi masyarakat dalam pembahasan dan penetapan anggaran belanja daerah. Dan yang terakhir itu mengacu pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Nah, untuk belanja pada KUA Rembang 2022, belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial besarnya sebesar 1,11% lebih tinggi dari APBD 2021. Nah, untuk belanja modal yang terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal perawatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan dan lain-lainnya sebesar 40,12% lebih besar daripada APBD 2021. Untuk belanja tidak terduga memiliki proyeksi sebesar 70,37% lebih besar daripada APBD 2021. Dan untuk belanja transfer terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan yang memiliki proyeksi 2,45% lebih besar dari APBD 2021. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Stefan. Baik, terima kasih. Berikutnya yaitu 4.5, kebijakan pembiayaan daerah dalam KUA Kabupaten Rembang. Pembiayaan daerah memiliki peran dalam menutupi dana yang mencakup selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah. Apabila pendapatan daerah lebih kecil dari pengeluaran daerah, maka terjadi transaksi fiskal defisit dan harus ditutupi oleh pembiayaan daerah. Untuk kebijakan pembiayaan sendiri terdiri dari dua kebijakan. Yang pertama ada kebijakan penerimaan pembiayaan. Seperti memanfaatkan surplus rekening anggaran pendapatan dan belanja atau SILPA tahun-tahun sebelumnya sebagai cadangan berikutnya tahun APBD. Selanjutnya memperluas dan memperkuat kemitraan dengan pihak swasta dalam pembiayaan pembangunan, lalu pembiayaan pembangunan melalui model cost sharing antara pemerintah pusat dan provinsi atau kota, lalu meningkatkan penggunaan dana dari sumber tanggung jawab sosial perusahaan, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja APBD, misalnya dengan memaksimalkan penggunaan lembaga keuangan mikro dan mengembangkan model pembiayaan tanggung jawab bersama. Berikutnya ada kebijakan pengeluaran pembiayaan, yaitu sumber pengelolaan pemerintah Kabupaten Rembang diimplementasikan dalam rangka rencana arahan peningkatan kontribusi modal pada BUMD oleh pemerintah Kabupaten Rembang untuk meningkatkan efisiensi tahun 2022. Boleh di next. Berikutnya yaitu 4.6, strategi pencapaian dalam KUA Kabupaten Rembang. Strategi ini terdiri dari 4 strategi. Yang pertama yaitu mengembangkan jaminan sosial, yang kedua membangun infrastruktur dan ketahanan ekonomi, yang ketiga mengembangkan desa mandiri, dan yang keempat prioritas pembangunan daerah. Boleh di next. 4.7 yaitu menyusun analisis strength, weakness, opportunities, and threats atau SWOT atas rencana KUA Kabupaten Rembang.
Nah, berikut ini merupakan SWOT analisis rencana Kabupaten Rembang, yaitu dari strength sendiri, Kabupaten Rembang memiliki kemampuan bertindak secara cepat dalam menghadapi peluang untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi lingkungan internal maupun eksternal. Sedangkan untuk weakness atau kelemahannya yaitu rendahnya kualitas pencapaian indeks pembangunan manusia atau IPM serta belum optimalnya peran masyarakat dan CSR dalam membantu pengentasan kemiskinan. Untuk opportunity sendiri, Kabupaten Rembang diubah menjadi kawasan ekonomi khusus dalam upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Dan untuk threat atau tantangannya, komposisi kontribusi pendapatan PAD untuk pembangunan masih sangat bergantung pada sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah pusat dan provinsi. Ya, baik. Untuk bab 5 sendiri, yaitu yang pertama ada bab 5.1 kesimpulan. Kesimpulannya itu manajemen pembangunan yang menuntut kedisiplinan harus dilakukan untuk memastikan terwujudnya sinergi dalam pelaksanaan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Rembang tahun 2022. Perilaku yang dapat diandalkan di semua tingkatan. Nah, dengan demikian diharapkan target tercapai secara efektif dan efisien sehingga visi maupun tujuan pemerintah Kabupaten Rembang dapat segera terwujud sesuai dengan tujuan kebijakan dan pedoman yang ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah daerah. Untuk memberikan rincian lebih lanjut tentang kebijakan umum APBD 2022 yang akan diikuti dengan pembuatan prioritas dan pagu anggaran, sementara yang menguraikan proyek dan kegiatan didanai dari APBD Kabupaten Rembang tahun 2022, adapun strategi untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2022 seperti pertama, terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih. Yang kedua itu meningkatkan kualitas sumber daya manusia sendiri. Yang ketiga, dengan meningkatkan pembangunan ekonomi daerah. Dan yang keempat itu terwujudnya kemandirian desa. Selanjutnya akan Iya, selanjutnya adalah 5.2 yaitu saran dalam hal penyajian kebijakan setiap akun-akun yang ada, langkah baiknya Kabupaten Rembang lebih menjelaskan secara mendalam, seperti menjelaskan kebijakan terhadap akun-akun yang ada, tidak hanya menjelaskan secara kebijakan untuk akun utama dengan garis besar saja. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.